Mulanya itu dulu saya pernah iseng-iseng masih bekerja di toko roti, sebuah toko roti di Semarang. Setelah saya bekerja itu saya mau bikin wirausaha sendiri, ya kan. Akhirnya saya mencoba untuk berjualan toko roti. Enggak toko roti, ding, roti goreng. Roti goreng. Akhirnya saya kurang lebih hampir sebulan setiap saya jualan tuh nggak pernah dapat untung, pasti dapat rugi, ya kan. Akhirnya saya mencoba berhenti sejenak untuk memikirkan ide-ide yang kreatif. Terus akhirnya saya punya ide yang di Pati itu kan kalau seafood di sana pasti melimpah kan, apalagi kalau di Bendar Juwana. Wah, sana stok seafood tuh sangat melimpah. Apalagi kayak cumi, udang, gurita dan lain-lain itu sana banyak banget. Akhirnya saya ambil cumi, saya bikin olahan sendiri di rumah. Tak bikin cumi crispy, apakah ini layak apa tidak, saya mencoba lagi resepnya, akhirnya saya menemukan resep yang mungkin dikatakan udah cocok lah buat kategori makanan ringan di Semarang. Terus akhirnya lama-kelamaan saya berjualan di Taman Bundaran Cinde, alhamdulillah ya, semakin banyak peminatnya, semakin banyak pengunjungnya, ya omsetnya semakin hari semakin meningkat. Pokoknya ya kalau orang dagang apalagi di pinggir jalan tuh resikonya seperti kayak hujan, terus tanggal-tanggal tua itu agak resiko buat para pedagang kaki lima kan. Nanti kalau udah bisa berjalan ya kemungkinan besar ya lancar. Produk pertama kali saya jualan itu cumi crispy, ya kan. Terus saya ada ide lagi, saya berjualan, oh ini kayaknya baby gurita ini cocok ya buat dijadikan bahan bakaran. Terus akhirnya saya mencoba membuat gurita bakar dengan resep sendiri sama istri di rumah. Kita bikin resepnya khusus bakaran itu antara bumbu pedas sama manis. Dipadukan dulu, kita coba dulu di rumah, ini cocok apa tidak, dicoba lagi. Akhirnya saya sudah menemukan bumbu ya mungkin dikatakan sudah cocok lah buat bakaran seafoodnya tadi. Untuk yang resep gurita bakar itu ya lumayan pesat juga perkembangannya. Omset penjualannya juga meningkat. Setelah itu untuk gurita bakar udah berjalan, cumi crispy udah berjalan, terus akhirnya saya punya ide lagi, yaitu saya tambahkan cumi bakar. Untuk cumi bakar sendiri, saya yang pilih itu bahan bakunya yang ukuran 10 up, 15 up, jadi yang gede-gede bener untuk bahan baku cumi bakar. Supaya apa? Kalau kita dibakar, kalau cuminya dibakar, mohon maaf, kalau cuminya dibakar nanti biar nggak ngempes, ya kan. Kalau bahan bakunya yang dibakar itu cumi, otomatis lama-kelamaan kan akan ngempes, soalnya kan mengandung banyak air. Makanya itu habis cumi bakar kita bikin ide lagi, apa? Yaitu udang bakar. Udang bakar sendiri juga sama. Saya pilihnya yang fresh, yang agak besar-besar sedikit, ya kan. Kita kupasin, terus kita suduk-suduk, dibakar juga, lumayan juga meningkat. Terus tambah lagi apa? Baby crab. Baby crab itu apa? Baby crab itu an kepiting laut. Kita kupas dulu cangkangnya, habis itu kita langsung dibikin presto, di presto dulu supaya apa? Biar kalau dimakan nanti rasanya gurih dan empuk. Presto dulu, setelah di presto kita diamkan, habis itu setelah didiamkan baru kita bikin bungkusan 1 kilo, dimasukkan ke freezer nggak apa-apa, biar apa? Biar nggak bau, ya kan, biar tahan lama juga. Setelah baby crab jadi, kita tambahkan lagi apa? Ikan wader crispy. Ikan wader juga lumayan mudah bahan bakunya. Lagian juga bahan bakunya kan sama persis kayak yang di tepung yang lain-lain tuh kan. Kita kayak cumi crispy,
baby crab ketambahan Quadri Crispy, ya kan. Quadri Crispy itu terus sendiri sama saja tepungnya kayak tadi, sama persis sama tepung cumi crispy, baby crab, dan Quadri Crispy. Dulu saya pernah kuliah di sebuah kampus universitas di Semarang. Saya itu lulusan S1 Teknologi Pangan. Ada beberapa ilmu yang saya serap dalam waktu kuliah. Beberapa ilmu juga itu saya terapkan di semua waktu pengolahan bahan baku, gimana cara penyimpanannya biar awet. Tahu sendiri kan, kalau seafood itu pasti riskan. Riskannya apa? Satu, bau amisnya pasti ada, ya kan? Cepat membusuk pasti. Nah, beberapa komponen itu tadi saya waktu kuliah itu diajarkan. Ini cara pembersihan bahan baku, ini cara penyimpanannya, semua komplit dalam sebuah pembelajaran yang diajarkan oleh para dosen tersebut, ya kan? Saya orangnya itu nggak mau banyak bicara, orangnya saya santai, saya perhatikan. Yang penting kita itu mau berusaha dulu. Soal masalah laku tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan. Kalau saya udah punya prinsip, kalau orang jualan itu pasti ada orang beli. Kita berpikirnya kita berpikirnya itu di pasar aja lah. Orang jualan cabai, ya kan, itu kan pada jejer-jejer semua. Nah, kenyataannya kan pada laku semua kan. Nah, kita tuh harus pandai mencoba dulu. Jangan memikirkan itu keuntungan. Kita mencoba dulu bagaimana caranya supaya produk kita ini bisa laku terjual. Yang penting kalau orang jualan, apalagi dikatakan kalau orang Jawa babat alas lah, itu jangan cari keuntungannya dulu, ya kan. Kalau makanan kita itu udah layak dalam kategori dimakan beberapa orang, oh rasanya enak, nggak usah mikir untung. Pasti kalau orangnya suka, pasti kembali lagi untuk membelinya, dan itu pasti sekali, ya kan. Toh ini pesan biasanya kalau orang jualan tuh kalau dikritik orang tuh jangan kecewa atau enggak. Itu buat apa? Buat ide, gagasan, kreatif, supaya apa? Supaya kedepannya itu bisa berkembang kembali. Saya tuh lebih suka mas dikomplain beberapa orang. Mas ini rasanya kurang gini mas ini rasanya kurang asin. Saya tuh orangnya santai, karena apa? Dari tanggapan customer pasti ada masukan yang baik-baik. Mas ini kurang gini mas ini tambahin ini mas. Nah saya beberapa kali udah dimasukin beberapa orang. Saya juga pernah dimasukin kata-kata orang tersebut itu pernah merantau di Thailand. Saya dikasih ide pokoknya gagasannya. Oh mas caranya nanti kasihkan ini mas, tambahin ini mas, biar rasanya nanti sedap. Soalnya apa? Saya pernah bekerja di sebuah restoran di Thailand, itu cara bikin resepnya seperti ini. Oh, berarti kan kita jualan baik, pasti pembelinya mengajarkan yang baik. Nah, pokoknya intinya kita sama customer itu yang penting nomor satu keramahan, ramah, bisa merangkul, ya kan. Nanti kan lama kelamaan udah terbiasa. Nah, dari customer tersebut orang berpikirnya gini, oh ini loh jualan orangnya ramah. Awalnya tidak kenal menjadi kenal, ya kan? Awalnya udah kenal menjadi apa? Persaudaraan. Nah, itu yang saya cari di sini. Jadi saya nggak ada kata-kata dikritik orang saya benci. Oh tidak, jangan. Kritikan orang tersebut itu mah tambah motivasi, tambah semangat buat kita. Buat apa? Buat kedepannya nanti biar usaha-usaha yang saya jalani itu makin berkembang. Untuk desain gerobaknya sendiri, saya itu kan seafood. Satu yang buat tungku goreng, satu buat tungku bakar. Kita harus bikin gerobak itu yang terbuka. Soalnya apa? Biar dilihat dari samping kelihatan, dari samping kanan kelihatan, dari depan kelihatan. Biar apa? Biar orang-orang pada tahu, oh ini loh, ada seafood, ya kan? Harganya murah, rasanya dijamin. Aku bilang gitu. Pokoknya saya bilang, beli seafood kalau nggak enak nggak usah bayar. Nah itu resep saya selalu kalau buka cabang seperti itu. Makanya banyak orang-orang peminat pada saya. Saya udah garansi, beli ini bu, cumi crispy bu, saya jamin kalau rasanya nggak enak nggak usah bayar. Nah itu saya garansi, ya kan. Para ibu-ibu udah, saya tuh kalau jualan pasti ya beberapa orang lah
pada suka gini ini udah saya tenang. Intinya gini, kalau kita jualan seafood itu kan riskan. Riskan apa? Bau busuk, amis. Kita kalau jualan tuh kalau udah bahan bakunya ini dikatakan kurang layak, itu lebih baik dibuang, jangan dijual. Biar apa? Biar orang-orang customernya itu nggak pada kecewa. Mohon maaf ya, semisal ini saya jualan, saya kulaan bahan baku, ternyata bahan bakunya itu hampir mau busuk, ya kan? Apakah saya itu rela mau menjual bahan baku mau busuk kepada customer kan itu tidak lazim kan? Nanti biar apa ya? Biar orang pada customernya itu pada nggak kecewa kepada bahan baku kita. Bahan baku yang saya pilih itu benar-benar fresh dari nelayan. Pasti saya jamin. Saya nggak mau dikasih bahan baku yang meskipun harganya murah tapi rasanya kurang enak, kan nggak enak, ya kan. Saya tuh harus mencari bahan baku yang memang bener bahan bakunya itu fresh. Untuk bahan baku tersendiri fresh, ya kan. Saya pengambilannya tuh di beberapa tempat. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Demak, ada yang dari Pati, ada yang dari Boyolali. Berbagai tempat itu ada alasannya tersendiri. Soalnya apa? Untuk cumi sama gurita itu saya pengambilannya di Pati sana, di Bindar Juwana, ya kan. Untuk bahan bakunya wader saya pengambilannya di Boyolali. Untuk bahan baku baby crab itu saya pengambilannya di Cirebon. Untuk bahan baku yang cumi-cumi yang kecil-kecil itu saya pengambil di Demak. Semua bahan baku saya pengambilnya itu harus fresh. Karena apa ya? Karena itu saya nggak mau resiko sekecil pun mengecewakan customer. Satu customer hilang, pasti bilangnya pasti nggak enak. Semisal kan, wah pasti menyebar. Suara-suara yang nggak enak itu nanti bisa bikin, ya mohon maaf ya, bikin usaha saya tuh nanti makin menurun itu nggak mau. Untuk saya kenapa jualan cumi crispy dan lain-lain itu bahan baku? Dulu waktu saya jualan roti goreng itu di Bundaran Cinde, itu pertama kali saya tuh jualan di sana kurang lebih hampir 3 minggu. Ya tadi keuntungannya tuh nggak pernah ada, ruginya pasti. Akhirnya namanya saya kan dulu masih bekerja kan buat sampingan usahanya. Ya namanya uang tabungan dikit-dikit saya kumpulkan. Akhirnya uang saya habis buat beli bahan baku untuk tepung tadi, untuk bahan baku roti goreng tadi. Akhirnya saya berhenti sejenak kurang lebih hampir 1 bulan. Saya punya ide, saya lanjutkan lagi. Akhirnya ya saya mencoba untuk semangat kembali. Semangatnya pokoknya itu, yang penting kita bekerja keras dulu, usaha keras dulu. Yang paling penting saya dikasih dorongan semangat itu dari ibu saya, ya kan. Ibu saya pernah bercerita kayak gini, pokoknya kalau orang mau berusaha, mau bekerja keras, yang penting jujur, insya Allah semua kemudian akan diberikan. Yang paling penting saya dikasih wejangan seperti ini. Setiap kamu jualan, entah itu dapat dikatakan 100.000 lah, 200.000 lah, itu nanti kamu sisihkan. Uang yang kamu sisihkan nanti kalau udah terkumpul, ini saya sendiri ya, nanti kamu sumbangkan kepada yang membutuhkan. Contoh semisal anak yatim piatu, keduanya itu ibu-ibu janda yang udah sepuh, ya kan. Dari yang saya kerjakan selama ini, ya alhamdulillah sekali. Untuk masalah ekonomi, alhamdulillah ya lumayan lancar. Berbagai masalah ya alhamdulillah teratasi. Semua yang ada masalahnya semua sudah teratasi semua. Terus diberi kemudahan kepada yang kuasa, ya kan. Jadi kalau kita mau berdagang, entah mau buka usaha, itu kuncinya yang penting satu, bergemarlah bersodakoh, insya Allah rezekinya pasti lancar, pasti. Nggak ada orang bersodakoh itu takut miskin, nggak ada. Orang yang sering bersodakoh, insya Allah rezekinya semakin tambah, dan itu pasti. Itu wejangan dari ibu saya
yang selama ini saya terapkan, ya sedikit-sedikit yang penting kita ngasihnya ikhlas. Yaitu tadi, semisal kayak anak yatim piatu sama ibu-ibu janda yang udah sepuh. Nah, dari doa-doa mereka, semua usahanya pasti lancar. Nggak pasti, ya kita mencoba saja lah. Yang penting yaitu intinya, jangan pelit sama orang. Harta kita itu ada sebagian buat yang membutuhkan. Gitu aja, Mas.